panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diiringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita atau pengajian kita dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan bacaan kita dengan alamat ataupun tanda-tanda dari kenabian seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah baca tanda yang ketiga, ya. Pada pertemuan yang lalu, wa min alamatihi, tanda ketiga dari kenabiannya Rasulullah, du'a'uhum ila dini wal ibadati minas salati wa sadaqati wal infaq. Konsisten selalu Rasulullah dari mulutnya mengajak orang untuk taat kepada agama, menjalankan ibadah seperti salat, sedekah, dan juga menjaga kesucian diri. Tidak pernah terucap dari mulut Rasulullah selain apa yang telah kita sebut tadi. Dan insyaallah pada kesempatan subuh ini kita akan baca tanda-tanda dan alamat berikutnya dari kenabiannya Rasulullah. Wa min alamatihim aidan, dan di antara alamat ataupun tanda-tanda kenabian Rasulullah berikutnya juga, ayyakunu zawi hasabin fi qaumihim. Para nabi, bukan saja Nabi Muhammad, tapi semua para nabi, meskipun nanti di sini kita kasih catatannya, tidak semua nabi, tapi kebanyakannya nabi berasal dari zawi hasabin fi qaumihim, berasal dari kalangan nasab dan keluarga terpandang dari tengah-tengah kaumnya. Tidak semua nabi lebih tepatnya, tapi kebanyakan nabi, wabil khusus setelah Nabiullah Syu'aib alaihi salam. Jadi Nabi Syu'aib alaihi salam lah nabi pertama yang Allah perlakukan secara khusus, berasal dari kalangan keluarga terhormat terpandang, punya
nasab yang diakui oleh kaumnya. Nah, kenapa ini penting? Nah, karena sejarah Nabi sebelum Nabiullah Syuaib keras sekali Bapak Ibu, ya, keras sekali. Nabi-nabi itu ketika tidak berasal dari keluarga terpandang, nah, maka tidak ada yang membackup dakwah nabi-nabi tersebut. Padahal salah satu pilar utama dari dakwahnya para nabi selain amar ma'ruf, juga nabi ini punya kewajiban nahi mungkar. Jadi Bapak Ibu, dalam ilmu sosial semua orang pasti senang kalau kita amar ma'ruf, kita ajak kepada kebaikan, tidak ada kepentingan orang yang terganggu. Nah, kita ajak orang baik-baik sama tetangga, insya Allah tidak ada yang tersinggung itu. Asal cara penyampaiannya tepat. Kita suruh orang berbakti kepada orang tua, tidak ada yang tersinggung itu. Semua orang secara nalurinya ingin berbakti kepada orang tua, asal cara penyampaian kita tepat. Tapi Bapak Ibu, pada saat kita menjalankan tugas yang lain, nahi mungkar, mencegah perbuatan kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain, maka banyak pihak yang akan terganggu kepentingannya. Ada orang kadang-kadang rezekinya itu dari main judi, atau dari prostitusi, atau dari jualan minuman keras, atau seorang penguasa yang tabiatnya itu diktator, tidak bisa dengar nasihat apalagi omongan orang. Nah, ini tantangannya dakwah Nabi seperti itu. Nah, maka nabi-nabi sebelum Nabiullah Syuaib Bapak Ibu mengalami penganiayaan yang kadang-kadang di luar batas kemanusiaan, mereka dianiaya. Kenapa? Tadi tidak ada keluarga yang membackup, bukan dari kalangan bangsawan. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu semua Nabi Ibrahim itu berhadapan-hadapan dengan Namrud. Nah, kejam sekali Namrud itu. Pada saat Ibrahim melakukan tugas nahi mungkar, menghancurkan berhala, disisain satu yang paling besar, faja'alahum juzatan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Namrud murka, dia cari tahu siapa yang punya kerjaan seperti ini. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Singkat cerita, ada saksi mata yang melihat yang melakukan itu fatan yuzkaruhum yuqalu lahu Ibrahim, yang dipanggil namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Dibawa Ibrahim ke hadapan Namrud, dihukum, dibakar hidup-hidup Bapak. Nah, kejadian seperti ini tentu akan dipikir ulang sama Namrud. Seandainya Nabiullah Ibrahim berasal dari keluarga bangsawan, pasti Namrud pikir ulang, bisa terjadi gejolak politik. Anak seorang dari keluarga terpandang kemudian dibakar hidup-hidup seperti itu bisa menimbulkan gejolak, ya. Nah, begitu juga Nabiullah Musa, keras sekali kehidupan Nabiullah Musa. Bahkan semenjak bayi, Fir'aun berniat untuk menghabisi dia, ya, harus ditenggelamkan ke sungai Nil, ya. Baru kemudian dia diasuh sama Fir'aun. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan rentetan peristiwa kepada nabi-nabi sebelum Nabiullah Syuaib alaihissalam, kemudian Rasulullah mengubah sunnatullah, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah sunnatullah yang sebelumnya para nabi selalu lahir dari keluarga biasa-biasa saja, bahkan
kebanyakan dari rakyat jelata seperti Musa lahir dari rahim seorang perempuan budak. Ibunya Nabiullah Musa itu kan budak, perempuan budak hamba saya. Kemudian Allah mengubah sunnatullahnya. Nabi-nabi ini akhirnya berasal semuanya dari keluarga terpandang. Orang pertama yang menikmati itu Nabiullah Syu'aib alaihissalam. Bapak Ibu boleh buka nanti di dalam surat Hud. Nabiullah Syu'aib itu sudah direncanakan oleh kaumnya untuk dibunuh, untuk ditangkap, untuk dipukuli, digebuki. Tapi mereka terpaksa mikir ulang. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syu'aib, kami tidak paham terhadap dakwah yang kau sampaikan. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan kami memandang dirimu itu orang lemah, tidak ada apa-apanya dibandingkan kami. Terus kenapa gak ditangkap aja? Kalau memang Nabiullah Syu'aib itu dianggap oleh mereka orang lemah, disebut di dalam lanjutan ayat tadi, laula rahtuka la rajamnak, seandainya bukanlah keluargamu, pasti sudah lama kami rajam. Tapi tercegah karena Nabiullah Syu'aib berasal dari keluarga terhormat, terpandang. Itu menyebabkan kaumnya Nabiullah Syu'aib mikir-mikir ulang kalau mau macam-macam dengan Nabiullah Syu'aib alaihissalam. Dan sunnatullah itu akhirnya berlaku Bapak Ibu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang waktu Nabi kita mendakwahkan Islam pada tahu Muhammad bukan anak orang sembarangan. Muhammad itu putranya Abdullah. Abdullah itu meskipun belum sempat menjadi pemimpin Quraisy menggantikan bapaknya Abdul Muthalib, tapi orang menaruh hormat besar kepada Abdullah. Orang baik, saudagar, kaya, murah hatinya. Banyak orang di kalangan bangsa Quraisy dulu dibantu secara ekonomi sama Abdullah. Bapak Ibu, biasanya kita ingat jasa orang. Ada orang bantu kita, walaupun anak orang yang membantu kita itu nakal, karena kita ingat jasa bapaknya itu, kita mikir-mikir ulang mau kasih hukuman kepada anak itu. Abdullah profilnya seperti itu, dermawan, senang bantu orang. Apalagi kakeknya Rasulullah itu pemimpinnya Quraisy yang menyelamatkan bangsa Quraisy dari serangan pasukan Gajah Abraha itu. Kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib, saat itu jadi pemimpin. Kalau bukan karena Abdul Muthalib, boleh jadi Bapak Ibu sudah habis bangsa Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy semua tahu cerita bagaimana sosok kepahlawanan seorang Abdul Muthalib. Mereka taruh hormat kepada kakek Nabi Abdul Muthalib, Hashim, bapaknya Abdul Muthalib, datuknya Rasulullah, dan seterusnya ke atas, yang semuanya bangsawan, pemimpin-pemimpin ya bangsa Arab, kakek nenek moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah sebab wafi sahih, di dalam kitab sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumi." Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, terutama setelah generasi Syu'aib ke bawah. Kalau Syu'aib ke atas itu tantangannya besar sekali karena mereka bukan berasal dari kalangan keluarga bangsawan. Tapi Nabiullah Syu'aib ke bawah berlaku apa yang disebut oleh Nabi Muhammad ini, ma ba'atsallahu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumi. Allah
tidak pernah mengutus seorang nabi ataupun rasul kecuali berasal dari tengah-tengah keluarga bangsawan. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain juga Rasulullah bersabda, ma ba'atsallahu nabiyyan illa fi sarwati min qaumi. Tidak pernah seorang nabi diutus oleh Allah melainkan berasal dari keluarga terpandang dari kaumnya. Ada dua hadis ya yang berbicara sama mengenai hal tersebut. Maka Bapak Ibu, kalau kita baca sirah nabawiyah, sahabat-sahabat yang masuk Islam selain Nabi Muhammad, terutama sahabat dari kalangan menengah ke bawah, itu menghadapi berbagai macam siksaan. Dahsyat sekali siksaannya. Bilal bin Rabah mengalami itu ya. Yasar dengan istrinya Sofia, anaknya Ammar bin Yasar, juga mengalami penyiksaan yang sadis dari orang-orang Quraisy. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengalami itu. Tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad disiksa, dipukuli, pernah sekali ditabok, bukan ditabok, dihina sama Abu Jahal. Dihina, diejek-ejek. Besoknya Hamzah pulang dari berburu, pamannya Nabi, meskipun paman usianya seumuran dengan Rasulullah. Hamzah Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib, tuaan Hamzah 6 bulan dengan Rasulullah. Maka orang-orang Quraisy melapori, Muhammad, keponakanmu Hamzah, keponakanmu Muhammad kemarin dicaci maki di hadapan orang banyak sama Abu Jahal. Hamzah mendengar itu tidak pulang ke rumahnya, langsung dia naik lagi kuda cari Abu Jahal, ketemu di dekat Ka'bah, ditabok, pakai busur panah, ditabok mukanya Abu Jahal sama Hamzah. Tidak berani Pak. Ya, kenapa? Keluarga Nabi Muhammad, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib terpandang sekali, tidak berani macam-macam mereka. Ya, sekali saja Rasulullah menghadapi perlakuan sadis, ya, penyiksaan secara fisik pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Itu bonyok Nabi Muhammad saat beliau hijrah ke Taif. Cuman itu, yang lain orang-orang Quraisy mikir 2-3 kali untuk menyiksa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ini dijadikan pelajaran sama Imam Ibnu Khaldun. Kalau amar ma'ruf siapapun bisa dan boleh, tidak bersyarat. Bapak Ibu mau melakukan amar ma'ruf silakan. Ajak orang lain kepada perbuatan baik, himbau orang tunaikan sholat 5 waktu di masjid, silakan. Ngajak orang menunaikan zakat, silakan, tidak masalah. Tetapi kalau nahi mungkar itu ada syaratnya. Tidak semua kita menurut Imam Ibnu Khaldun bisa dan boleh melakukan nahi mungkar. Setidaknya ada 3 syarat. Seseorang itu boleh mengambil peran untuk melakukan nahi mungkar. Yang pertama, orang tersebut harus berasal dari keluarga terpandang. Kenapa? Ya tadi, kalau terjadi sesuatu pasti ada yang membackup-nya. Misalnya dari keluarga terhormat, bapak kita, pejabat tinggi daerah misalnya, paman kita ketua DPR Aceh misalnya, Yahcud kita Kapolda Aceh misalnya, Yahwa kita Pangdam Aceh misalnya. Nah itu Bapak Ibu silakan main nahi mungkar. Gak ada yang berani ganggu. Ada orang buka perjudian, bawa
10 orang preman hancurkan itu perjudian. Tidak ada yang berani ganggu. Waktu mau ganggu, misalnya ada tentara yang backup sini, siapa itu? Anak kemun Kapolda, mundur dia Pak, ya, mundur dia. Nah itu syarat pertama kata Imam Ibnu Khaldun. Kalau bukan berasal dari keluarga terpandang, main-main nahi munkar, yang ada kita memungkari diri kita sendiri. Diri kita yang jadi korban, habis kita. Diri kita bahkan merembes ke keluarga kita, ya. Dicari-cari sama bandar narkoba, bandar judi, ya, karena sudah mengganggu bisnis mereka. Itu yang pertama. Atau kalau kita bukan berasal dari keluarga terpandang, kata Imam Ibnu Khaldun, setidaknya kita punya banyak pengikut. Ada kelompok, ada jamaah, atau berasal dari ormas kalau bahasa kita sekarang. Ada ormas, anggotanya 1000-an orang. Nah itu orang mikir-mikir juga Pak. Setelah kita nahi mungkar, kita punya banyak pendukung, banyak pengikut, orang mau balas dendam mikir-mikir juga. Tapi kalau kita nggak punya kekuatan sosial seperti itu, kita lakukan nahi mungkar, habis. Bukan hanya kita, tapi merembes kepada keluarga. Yang terakhir, punya backup ilmu. Nah, ilmunya harus tinggi, harus banyak. Kalau enggak Pak, kalau ilmunya enggak ada, kita main di ranah nahi mungkar, maka bisa jadi kita masuk penjara. Nggak bisa berargumentasi, nggak bisa berkilat dari pasal-pasal hukum yang boleh jadi dimainkan untuk menjerat kita masuk ke dalam penjara. Ini contohnya di Indonesia ada. Saya kagum dengan Rocky Gerung itu, sudah 40 laporan ke pengadilan, ke Bareskrim Polri. Dari 40 itu 12 diantaranya masuk ke pengadilan. 12-nya gagal menjerat dia, dihukum bebas. Kenapa? Hakimnya diceramahi sama dia, dan dikasih kuliah gratis. Kalau bapak-bapak seperti itu, sekali aja laporan udah kena hukuman 12 tahun kurungan penjara. Kalau kita Pak, udah dari dulu masuk penjara. Kenapa? Tidak bisa berargumentasi di situ. Ilmunya belum cukup. Dan di pengadilan Indonesia tahulah seperti apa bobroknya. Tetapi kalau argumentasi kita kuat, nalar kita bagus, analisis kita tajam, orang mau menjerat menggunakan pasal A, pasal B, pasal C, atau bahkan pasal berlapis untuk menjebloskan kita ke dalam penjara, bisa kita patahkan satu persatu. Itu kan jaksa nggak hebat-hebat kali Pak. Jaksa itu anak SH yang nggak dapat pekerjaan lain ikut tes jaksa gitu kan. Nggak ada kan anak S3 yang mau ikut jaksa kan nggak ada Pak. Yang ikut PNS jadi jaksa itu siapa? Anak-anak S1 baru tamat hukum, cari kerja, ikut tes. Nah, kebetulan pinter cari muka sama atasan, naik dari jaksa penuntut hukum, bukan orang-orang pinter sekali. Nah, kalau seseorang itu ilmunya bagus, bisa berkilat lewat tuntutan-tuntutan jaksa, itu bisa dipatahkan semua, dia nggak akan bisa dijerat dengan hukum. Nah, itu 3 Bapak Ibu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun sebagai syarat kita melakukan perbuatan nahi mungkar. Cuman sayangnya ada di masyarakat kita sok-sokan. Dia bukan siapa-siapa, tapi sok-sok ikut nahi mungkar. Nah, ini bahaya. Ya, dia bukan Rocky Gerung, tapi sok-sok kritik pemerintah. Ini bahaya. Jangan mempersamakan diri kita dengan orang yang levelnya di atas kita. Jangan Pak, ini bahaya betul. Rembes. Sok-sokan, kita bukan siapa-siapa, nggak ada jamaah, bukan seperti Habib Rizik punya FPI. Udah sok-sok teriak di media sosial, akhirnya masuk penjara.
Jadi berkaca diri, mengukur diri. Kalau kita belum level itu jangan lakukan. Nah ini bijak dalam menggunakan instrumen-instrumen ilmu sosial untuk menegakkan syariat itu penting. Ya, mengukur diri kita ini level Habib Rizik enggak pengusaha. Nah ini kita ini levelnya siapa? Kalau di Sulawesi itu sering, saya pernah ke Sulawesi Barat, ibu kotanya Mamuju. Itu di daerah itu lucu, di daerah timur Indonesia itu agak lucu. Itu semacam dinasti Pak di saat itu saya pergi ke Sulawesi Barat itu seperti dinasti. Ibu itu bupati, kakaknya sekda provinsi. Nah, ibu yang undang saya itu bupati, kakak dia sekda provinsi, suami dari ibu ini Kapolres, bapaknya gubernur, paman dia ketua DPRD daerah Mamuju. Jadi satu itu dikursi cuma kalau SKPA, Satuan Kerja Pemerintah, yang SKPD yang kalau di daerah Satuan Kerja Pemerintah Daerah kan ada namanya musyawarah Forkompinda namanya. Itu arisan keluarga. Kalau ada Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, itu seperti arisan keluarga. Jadi kalau kita berasal dari keluarga seperti itu, menahi mungkar, enak kali Pak. Tidak ada yang bisa mengacaukan kita. Nah ini kita bukan berasal dari keluarga terhormat, bukan juga pimpinan ormas, punya banyak jamaah yang fanatik sama kita, dan juga ilmunya tidak seberapa. Jangan, lebih baik jangan pakai instrumen nahi mungkar untuk menegakkan syariat, tapi lakukan saja amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu insya Allah tidak ada orang yang terusik kepentingannya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan subuh ini, semoga bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkannya kembali. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrul minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.